ya sudah meluangkan waktu untuk saya dan mengikuti sesi wawancara yang saya berikan. Semoga selalu diberi kemudahan karena sudah membantu dalam proses saya pada sore hari ini ya. Perkenalkan, saya Daniel Farahmawati, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bukalapak 45. Wawancara kali ini saya lakukan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah observasi dan wawancara yang memiliki tujuan untuk memahami bagaimana remaja seperti Mbak Ica ini menghadapi proses belajar serta berbagai tantangan atau hambatan yang mungkin dialami selama proses tersebut. Wawancara kali ini bersifat santai dan informal, dan seluruh data yang terkumpul akan digunakan hanya untuk keperluan akademik saja serta dijaga kerahasiaannya. Jadi nanti silahkan untuk dijawab sesuai apa yang Mbak Ica rasakan saja ya. Kita santai saja. Terus sebelum memulai, apakah saya diperbolehkan untuk merekam sesi ini dan menggunakannya sebagai dokumentasi, Mbak? Boleh. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, saya mulai wawancaranya ya, Mbak ya. Apa yang Mbak Ica lakukan ketika Mbak Ica itu nggak paham pelajaran gitu? Saya bakal nyari di Google, nyari di YouTube tentang materi yang saya bingung atau nggak masuk otak saya, biasa dari situ, atau enggak ya baca ulang buku pelajarannya. Kalau diskusi sama temannya nggak pernah atau jarang atau gimana? Diskusi sama teman itu mungkin waktu bilang kelas aja. Oh iya. Kalau sekarang kan ada WA, ada grup kelas gitu, nggak pernah kayak saling tukar-tukar apa informasi atau jawaban gitu? Jarang sih, kita lebih kadang saya YouTube, soalnya kadang YouTube juga materinya sama yang sama gurunya. Ya. Terus Mbak Ica biasanya belajar sendiri atau perlu ditemani dengan teman atau orang tua gitu? Kadang tuh sendiri ya, karena kalau misalnya sendiri ngerasa lebih masuk aja daripada sama teman. Cuman kalau sama teman itu ya bisa sharing informasi juga. Oh iya. Terus pelajaran apa yang menurut belajar itu paling sulit? Menurut saya pelajaran yang paling sulit itu matematika. Karena berhitung ya, Mbak ya? Iya. Terus bagaimana perasaannya Mbak Ica kalau nggak bisa mengerjakan matematika itu gimana? Pasrah aja sih. Pasrah? Nggak kayak ini ya, tanya temennya atau sama-sama gimana? Kadang tuh kalau misalnya sama temen ya, kalau misalnya ulangan kadang inisiatif sendiri buat catatan rumus-rumusnya, ya tukar-tukar rumus gitu. Oh, berarti kalau biasanya yang diminta bantuan itu lebih ke temennya ya? Iya. Ya, kalau tanya sama guru kalau mau tanya sama guru itu berarti opsi terakhir gitu, temennya dulu gitu ya? Iya. Terus pertanyaan dari saya ini buat Mbak Ica, kenapa kamu merasa penting untuk belajar? Kenapa? Karena belajar itu nggak bakal digunain sampai kita tua, terus bisa buat pendidikan kita. Oh iya, itu benar itu Mbak, nanti bisa kita turunkan ke adik kita ya Mbak ya. Terus kalau Mbak Ica itu belajar karena kemauan sendiri atau disuruh sama orang tua? Kalau misalnya ada ulangan contoh matematika itu baru belajar kemauan sendiri. Kalau misalnya kayak IPA, IPS, PPKN itu baru kayaknya harus disuruh. Hal apa yang
univ ITB gitu. Oh ya, keinginan ke Univ ITB gitu ya. Mm-mm. Terus Mbak Ica punya cara khusus supaya bisa paham pelajarannya, lebih paham ke pelajaran itu ada cara khusus nggak? Oh, mungkin saya habis belajar itu kadang nulis lagi di buku catatan yang benar khusus catatan sendiri gitu, bukan buku sekolah, terus sambil dengerin lagu aja sih. Oh, kalau pakai lagu itu lebih masuk itu pelajarannya. Iya. Apa nggak terganggu gitu? Enggak sih. Enggak. Ya lagunya yang jangan terlalu genrenya tokoh, nggak mungkin juga Genrenya apa? genrenya yang terlalu berat kayak contohnya rock atau Oh, rock. galau-galau gitu. Iya. Yang Yang santai aja. enjoy ya benar. Kalau ada PR susah, Mbak Ica biasanya menyelesaikannya gimana? Ya kadang kalau misalnya PR susah antara naik ke temen ya Google. Oh ya. Terus apa itu namanya? Mbak Ica suka belajar pakai cara menggambar atau dibaca dengan keras-keras atau yang lain? Baca ya itu Musik tadi? musik. Kamu pakai musik tadi? Ya. Terus kalau teman atau guru itu sering bantu Mbak Ica nggak dalam proses pembelajaran itu? Ya banyak yang bantu juga. Banyak yang bantu. Terus Mbak Ica merasa nyaman tidak bertanya pada guru? Kadang nyaman kadang enggak. Kan yang bikin nyaman nggak nyaman itu apa Mbak? Tergantung gurunya sih. Kalau ngejawab tuh kadang ya sikap yang singkat, kadang yang panjang aja. Jadi kayak males ya kurang semangat gitu. Oh iya. Kalau di rumah yang paling sering bantu Mbak Ica belajar siapa Mbak? Ibu mungkin? Ibu? Oh, berarti kadang tanya sama ibu ya? Iya. Oh iya. Semoga bisa belajar lebih jauh lagi Mbak ya, dari teman atau dari guru atau dari orang tua, lingkungan sekitar ya Mbak ya. Iya. Baik, untuk wawancara kita sore hari ini sampai sini dulu ya Mbak ya. Ya. Saya sangat menghargai waktu dan kesediaan Mbak Ica untuk pada sore hari ini dan berbagi cerita serta pengalaman yang begitu berharga. Apa yang Mbak Ica sampaikan hari ini sangat membantu saya dalam memahami dinamika belajar dan kesulitan yang sering dihadapi oleh remaja-remaja, khususnya anak-anak SMP ya Mbak ya. Mbak Ica baru SMP ya. Iya. Dalam kehidupan sehari-hari ini, semoga yang Mbak Ica cita-citakan tercapai dan selalu diberi kemudahan dalam belajar maupun dalam ujian kedepannya ya Mbak ya. Iya. Itu saja dari saya. Terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya ya Mbak ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Mbak ya. Iya. Mari.